Kalian menghina Pak Jokowi, kalian menghinanya di mana? Menghina Pak, ya, menghinanya di mana? Ya udah nanti aja. Menghinanya di mana? Udah baca SPDP kan? Menghinanya di mana? Ini Pak Roy Suryo aneh, saking ngeyelnya, udah masuk SPDP masih menanyakan menghinanya di mana. Loh, iya. Nah, saya tantang lagi Pak Radha Abbas sumpah di atas Al-Quran. Untuk apa? Sumpah untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran kalau kita katanya didana dana besar. Dan ada orang di belakang kita. Saya nggak kenal kamu, nggak ada urusan sama kamu, nggak ada urusan sama dia. Si profesional. Karena memang ada kebencian, bukan orang yang netral. Tidak ada karena ada kebencian dan sekarang hadapi saja. Jadi Anda memfitnah. Hadapi aja, proses akan menjadi tersangka di Polda Metro nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Butapan Tetalupi Kabupaten Bulukumba, sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Ada satu video yang sangat menarik, sahabat. Ini masih di acara Rakyat Bersuara ya, dimana pada saat itu Farhad Abbas betul-betul menggulung Roy Suryo CS, di mana kita tahu bahwa sebelumnya Roy Suryo ini tidak menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan hal itu dipertanyakan oleh Farhad Abbas. Akhirnya dalam perdebatan itu kelihatan bahwa memang orang-orang ini berupaya ngeles dari hukum. Jadi mereka ini hanya gemar membuat narasi kosong, membangun narasi kebencian, memfitnah orang, tapi mau lepas dari hukum, tetapi di sisi lain berharap kasus ini berlama-lama. Nah, sehingga kemudian kelihatan sekali bahwa tensi politiknya yang mereka kedepankan, perusakan nama baik terhadap Pak Jokowi, itu memang mereka inginkan supaya berlama-lama. Nah, inilah yang terjadi, sahabat, sehingga pada saat yang sama, ada juga aktivis TPUA yang ngotot mengajak Farhad Abbas untuk melakukan sumpah mubahalah terkait dengan adanya pernyataan Farhad Abbas bahwa mereka ini didanai oleh orang besar dengan dana yang besar. Untuk melihat keseruan diskusinya dan bagaimana kebodohan, ketololan, kedunguan Roy Suryo CS ini, mari kita simak videonya secara bersama-sama. Farhad, silakan, Bung Farhad. Kita memaklumi, menyadari bahwa kondisi begini, kalau menghadapi Pak Roy Suryo ini kan doktor gitu. Biasa kalau orang-orang yang nggak sekolah kan ngejek atau bawel aja nyebelin, apalagi kalau dokternya betul-betul menusuk di hati gitu. Makanya kita lapor ke pidana. Kemudian gugat perdata. Oke, pada kesempatan ini kami bertemu dengan 3 orang ini yang memang oleh Pak Profesor Paiman, Bapak sebagai tergugat. Mas Roy digugat ya. 1,5 miliar kalau tidak salah. Ya, semuanya kira-kira. 1,5 miliar. 750 juta untuk material, 750 imaterial. Oke, total 1,5 lah. Ya. Ya. Kemudian mereka ini kita anggap adalah orang-orang yang sangat berani dan nekat, tapi nggak tahu tinggalnya di mana. Nah, ketika dilarikan ke tim, ada TPUA, ke tim lawyer mereka juga, mereka semua pada nggak ada yang mau memberitahu alamat. Nah, bahkan Egy Sujana pun kantornya juga udah pindah katanya ke Bogor. Akhirnya kami sudah menemukan alamatnya melalui data. Memang kita anggap ini mereka adalah orang-orang ahli IT yang tidak susah ditembus untuk hacker. Alamatnya saya nggak tahu bagaimana tekniknya ya. Itu menurut diskusi kami. Agak sulit, mungkin sengaja pernah punya KTP alamatnya di kompleks DPR tapi belum ada perubahan. Nah, mungkin juga ada di Jogja. Kalau data rekamnya kita udah dapatkan, misalnya abang ini ngajar di Medan tapi rumahnya mungkin di Klaten. Oke. Nah, tapi itu nggak masalah. Tapi pada kesempatan ini saya minta apakah bersedia untuk hadir walaupun nanti alamat surat lambat untuk supaya orang lihat nih kalian berani menghina Pak Jokowi. Kita tunggu Mas Aiman. Jangan sampai kesalahan atau kebodohan lawyer yang tidak menuliskan nama dan alamat dengan tepat ya. Itu ditimpakan ke kita. Ya, yang salah bukan, siapa? Kalian berani nggak? Kalian kan menghina orang. Loh, nggak, yang salah siapa? Gak ada masalah. Kalau masalah kesalahan alamat masih bisa kita pakai diumumkan ya di koran. Nah, silahkan umumkan. Sekarang kalian fair dong. Kalian menghina Pak Jokowi, kalian menghinanya di mana? Menghina Pak, ya, menghinanya Pak di mana? Ya udah nanti aja. Menghinanya di mana? Udah baca SPDP kan? Menghinanya di mana? Ini Pak Roy Suryo aneh, saking ngeyelnya, udah masuk SPDP masih menanyakan menghinanya di mana. Loh, iya. Ini orang seperti ini contoh. Ini ya, aneh, saya tanya aja nggak bisa jawab, lawyer aneh ini. Mas Farhad. Ya. Anda pernah nggak, ini saya buka aja. Anda pernah nggak mengajukan diri ke TPUA untuk menjadi lawyer kami tapi ditolak? Tidak pernah. Ini tidak pernah. Bohong.
Tidak pernah. Mana? Bohong. Buktinya mana? Siapa? Ya, tuh ada itu. Nah, ini baru kenal saya nih. Itu. Pak Rustam. Pak Rustam, silakan. Rustam, saya tidak pernah ketemu kau, barusan kemarin. Pak, nggak usah macet. Pakai mikrofon aja. Pakai mic, Saya pakai kasih mic. mikrofon. Pakai mic. Ada. Jadi karena ditolak Saya oleh bukan. tim, terus Rustam, kemudian sekarang ini orang baru ketemu kemarin. Dengar dulu. Ini orang baru ketemu kemarin. Katanya dia orang dari Ternate, kenal saya. Betul. Gak pernah. Ya, tapi saya nggak pernah minta kerjaan sama dia. Minta kerjaan, emang lo siapa minta kerjaan sama gua? Ya itu udah salah kan? Gile kali. Ya udah stop dulu Pak. Saya mau stop. ini. Mau Udah kamu bersaksi stop kok. aja enggak. Ini Enggak. klarifikasi Pak Roy Enggak. Suryo bahwa Saya saya minta mengajak sumpah kerjaan. Al-Quran yang namanya Farhad Nah, Abbas. itu salah. Salah. Nah, saya tantang lagi Farhad Abbas sumpah di atas Al-Quran. Untuk apa? Sumpah untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran kalau kita katanya didana dana besar dan ada orang di belakang kita. Saya nggak kenal kamu, nggak ada urusan Al-Quran sama mana? kamu, nggak ada urusan sama dia. Al-Quran mana sih Al-Quran? Saya nggak kenal ini orang minta Al-Quran. sumpah Al-Quran. Ayo sumpah Al-Quran untuk buat apa? Karena bahasa sekarang ini. Ya buat apa sumpah Al-Quran? Untuk bicara kebenaran Farhad. Urusan kamu. Kok urusan saya? Urusan kamu juga. Nggak, jadi udah pengacara. mereka ini dilaporin polisi. Anda mau ngomong? Mau ngomong apa? Nggak nyambung, nanti malu loh kamu. Kan tadi kata pernyataan Pak. Bukan, ini Pak Roy Suryo bilang ingin ikut di gue minta kerjaan sama lu. untuk ijazah Mau palsu. ikut di TPUA? Nggak pernah. Nggak pernah, oke. Anda mau menyampaikan Saya apa? mau menyatakan bahwasanya Ibu Kurnia pernah bicara itu juga. Rustam, itu Farhad Abbas pernah mau ikut-ikutan jadi pengacara di TPUA, tapi kita tolak. Ibu Kurnia ngomong begitu dengan saya. Kurnia saya nggak kenal. Ibu Kurnia mana? Oke, Jahat baik. kali mulut kau ya. Jangan ngarang-ngarang, malu kamu sana. Kau yang malu. Udah, Oke, baik, nggak ada kaitannya Kau itu. yang malu Farhad. Nggak ada. Nggak ada itu ngarang aja. Pekerjaan apa itu ngarang aja itu. Dia pengen masuk TV tuh. Oke. Silakan. Kalian mau hadir nggak menghadapi sidangnya Pak Baiman? Nanti tunggu saja Nah, tanggalnya. kalau dipanggil polisi datang nggak? Oke datang ya. Nanti Clear ya. tunggu saja. Oke. Bayangkan kalian lihat nih orang bertiga ini. Yang di tengah nginain Pak Jokowi teriak yang udah kayak pendemo sendiri loh. Demonya nggak tahu. Malu gue ngelihatnya. Terus Pak Suryo. Yang mana itu? Yang mana ini? Masalah mobil SMK. Ini Mobil SMK, ini Ya udah, jasa itu. SMK. Hah? SMK 6.000 kan? Ya, yang lu 6.000 teriak unit. jelas ini. Iya. SMK bisa itu dibuktikan saya itu, yang 6.000. nyopir, saya tahu pasti Yang sejarah nyopir, SMK. Pak Roy. Kamu bohong ini, wah. Orang ini bohong terus ini. Bukan Konyol bohong. ini. Cara-cara Konyol ini menghinanya. caranya, Ya, konyol ini. kemudian Pak Jokowi itu yang satu nih, Bu yang pakai jilbab nih. Pak Jokowi jelas kalau bagi saya Pak Jokowi itu sakitnya mungkin karena pakai obat skincare. Sama dia mungkin, ya kan mungkin dengar lu dulu. Gak usah lu ngomong ini bukan debat. Sama dia, bisanya dia ngomong ini kutukan Allah karena pemimpin masalah. Oh fitnah, Bayangin. fitnah. Ya, coba aja lihat ya. Fitnah ya. Ada beritanya. Fitnah. Ya saya udah, tidak pernah silakan bilang aja. begitu. Saya sebagai Ada. dokter ya Ya yang udah. profesional Berani ngomong memberikan saran secara Ya, sama kedokteran. aja. Sama aja itu Karena penilaian saya kita. khawatir dengan kesehatan Pak Joko Widodo. Ya, dia nggak Jadi tahu saya sakit apa. memberikan Dia saran nggak tahu. rekomendasi profesional. Karena memang ada Ya, kebencian, Karena saya bukan orang yang netral. tidak ada Karena ada kebencian, sedikit pun. dan Tidak sekarang ada. hadapi saja. Jadi Anda memfitnah. saya Hadapi aja, mengalami. proses akan menjadi Saya tersangka di tidak Polda pernah Metro mengatakan nanti. mengutuk Lawyer orang. kualitasnya kayak Wah, gini. ini ya Bukan Allah, persepsi ini orang. penilaian saya. Ya Allah, ini lawyer. Orang ini siapa ya? kita berikan Kenal kesempatan siapa? dulu, Dr. Justru Rifat. kamu siapa? Diam Ya, dulu. sebentar. Diam dulu. Ya kan? Diam Tadi- dulu. tadi Kalau lawyer. kan namanya Siapa nih? dokter, ahli dulu. media sosial, Mas yang Aiman. terhormat dong dengan Ya, cara-caranya. gitu. Bentar, silakan Dokter Tifa untuk Ya. menjelaskan apa yang Dokter Tifa sampaikan terkait dengan Pak Jokowi, terkait dengan apa tadi yang disebutkan Bang Farhad tadi, penyakit. Iya. Pak Joko Widodo itu kan pejabat publik. Seorang tokoh, ya kan? Sehingga kita semua itu yang memiliki kompetensi itu harus memberikan pandangan kita, saran kita. Itu sebagai rasa empati kita. Saya tidak melihat ada orang di sekitar beliau itu memberikan empati yang sama. Ya, kamu dengan cara-cara menghina, Jadi mempermalukan. beliau, Masya Allah, diam dulu. Bentar. Bisa diam kan ya? Jadi Gayanya saya cuma ibu ini cuma gaya nggak? halus Bisa. tapi jahat. Ya, bisa Makanya diam jadi nggak? Nanti saya berikan terlapor. kesempatan pada Bisa Bang diam Farhad. nggak? Silakan. Ya. Silakan Dokter Tifa. Karena Karena Pak, dia motong saya Pak tadi. Maunya kamu dengar dulu omongan saya. Iya, oke. Oke, silakan. Dokter. Mungkin udah nggak sabar pengen ngomong sama saya. Silakan. Kok kamu Silakan memfitnah ngomong. saya kok. Silakan. Tadi Ya. jatah saya ngomong, kamu potong. Enggak apa. Silakan. Nanti saya berikan kesempatan. Boleh. Silakan. Sekarang ya. Jadi saya melihat beberapa bulan sejak tanggal 24 April 2025, orang-orang di sekitar Pak Joko Widodo tuh nggak ada satupun yang benar-benar memberikan sebuah kelayakan bagi beliau yang sedang sakit berat.
Saya sebagai dokter, ya, Bentar, Bu, sebentar. master saya dalam bidang imunologi, saya tahu persis ya bahwa beliau itu bukan sekedar alergi kulit karena sabun. Anda bisa lihat ya, kalau orang kena alergi kulit atau kena alergi cuaca, dalam 3-5 hari dokter sederhana saja bisa menyembuhkan beliau. Itu ngejek. Tapi itu. ini sudah Ini lama mengejek. sekali. Ya kok mengejek tuh gimana Ya, sih? bagi saya kalian mengejek, makanya saya dengarin Masya supaya orang tua. Allah. Ibu dalam keadaan mengejek orang nih. Mas Aiman, saya nggak bisa bicara dengan Iya, baik nanti kepada saya rakyat kesempatan. Indonesia. Diselesaikan sedikit Makanya lagi. jangan Ya. ngejek. Nanti saya berikan kesempatan pada Bung Farhat, Bung Reli. Bisa Silakan. jawab nggak? Ya. Jadi saya ini sebagai dokter tuh memberikan sebuah saran yang proporsional sesuai profesi saya. Ya, sampai saya saking khawatirnya, saya selalu berulang-ulang saya mengatakan, Pak Jokowi nggak bisa diobati di Indonesia. Beliau harus dibawa ke rumah sakit Guangzhou. Karena saya sangat sembuh kok khawatir. sekarang? Udah sembuh? Oh bukan. Anda dokter apa bukan? Kamu ngejek. Anda dokter apa bukan? Saya bukan dokter, tapi kamu nggak pantas. Anda Dokter aja nggak boleh membongkar Anda rahasia dokter orang. apa? Kalau Bukan bukan rahasia. dokter Farhat, itu Bukan bagian bicara rahasia. aja. Semangat kadang Apa yang dipertontonkan oleh Roy Suryo CS ini bukti nyata, real, bahwa mereka melakukan kejahatan di media sosial, tetapi mereka mau menghindar. Mereka berharap memang dari arah pembicaraannya sangat jelas bahwa kasus ini jangan sampai berhenti cepat. Jadi sengaja dia buat berjilid-jilid narasi yang digelontorkan ke publik. Oleh karenanya saya berharap bahwa publik memang harus cerdas menelaah setiap ada narasi yang keluar dari congor trio kucluk ini. Sudah saatnya rakyat memfilter dengan baik seluruh informasi yang sampai ke telinganya, sehingga mereka tidak gampang terkibuli dengan orang-orang yang hanya memperjuangkan kepentingan perutnya tapi mengatasnamakan rakyat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.